Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak. Sabahus surur wa sa'adah Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ana bil khair wa antum. bil khair Anak Idon. Terima kasih. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo coba Nak Hashim dipimpin berdoanya. Baik Bu Guru. Mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo Nak Desi, silakan dipimpin untuk menyanyikan Indonesia Raya. Selesai. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu isim nakiroh dan apa itu isim ma'rifat. Apa itu isim nakiroh? Coba Nak Eko, apa itu isim nakiroh Nak Eko? Ayo, Eko, apa itu isim nakiroh? Belum ingat. Coba Nak Desi, apa itu isim nakiroh Nak Desi? Kata yang masih bersifat umum, Bu. Ya, kata yang masih bersifat umum itu adalah isim nakiroh. Kalau isim ma'rifat, apa itu isim ma'rifat Nak Fitri? Ini yang bermakna khusus, Bu. Isim yang sudah bermakna khusus. Contohnya kalau isim ma'rifat itu apa saja? Coba. Nah, Hashim, Ya, apa contoh dari isim ma'rifat? isim ma'rifat itu ada 6, Bu. Yang Ya. pertama isim dhamir. Ya. Huwa, mahum. Iya, Yang huwa. kedua isim isyarah. Oke, Seperti pintar. zalika, tilkah, dan seterusnya, Oke. Bu. Yang ketiga yaitu isim alam. Itu Pintar. alami. Seperti Oke. namanya Muhammad, Ahmad. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah isim yang dimudhafkan, Bu. Gulamu Zaidin. Kemudian yang kelima yaitu isim mausul. Contohnya alladzi, allati, dan seterusnya, Bu. Pintar Kemudian yang sekali. terakhir yaitu lupa yang keenam, Bu. Nama orang ya. Oh ya, Yang nama adalah orang, nama Bu. Nama orang. Orang. Oke, pintar sekali Nah Hashim. Berarti tadi malam sudah Belajar, belajar. Tadi malam belajar napa mboten anak-anak? Alhamdulillah, Bu, sudah belajar, Bu. Ya, pintar sekali ya. Oke. Karena kemarin kita sudah belajar tentang isim nakiroh dan isim ma'rifat, sekarang kita belajar tentang mubtada dan khobar. Ya. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat mendefinisikan mubtada dan khobar dan dapat menjelaskan secara rinci dan juga menyajikan contoh mubtada dan khobar pada teks fi hurufatil julusi wal mudzakarati. Oke. Mubtada dan khobar ya anak-anak ya. Coba tadi malam kalau sudah belajar berarti sudah sedikit mungkin sudah tahu tentang apa itu mubtada dan khobar. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu mubtada? Saya, Bu.
Iya, Nak Hashim, apa itu mubtada? Al-ismul marfu'u al-ari anil awamilil lafziyah. Iya. Isim yang dibaca rofa, yang sepi dari amil lafzi, Bu. Contohnya Zaidun qaimun. Lafaz Zaidun itu adalah mubtada karena Oke, sepi pinter. dari amil lafzi, Bu. Oke, pinter ya. Untuk memperjelas pemahaman kita, marilah kita simak contoh di bawah ini ya. Muhammadun fil fasli. Muhammadun berkedudukan sebagai mubtada, fil fasli berkedudukan sebagai Khobar. khabar. Kemudian contoh selanjutnya, huwa tilmidun. Huwa berkedudukan sebagai mubtada, tilmidun berkedudukan sebagai khabar. Kemudian yang ke selanjutnya al-ustadzu fil fasli. Al-ustadzu berkedudukan sebagai apa? Mubtada. Ya, fil fasli berkedudukan sebagai khabar. Iya, pinter. Kemudian selanjutnya tilka tilmidatun. Tilka berkedudukan sebagai mubtada. Tilmidatun berkedudukan sebagai Khobar. khabar. Oke. Dari contoh-contoh yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwasanya mubtada adalah isim ma'rifah yang jatuh di awal kalimat. Isim ma'rifah masih ingat ya apa saja tadi? Ya, Bu, masih ingat, Bu. Kemudian khobar sendiri adalah pelengkap dari mubtada. Coba sekarang saya pengen tahu alasan kenapa ini. Yang pertama, Muhammadun fil fasli. Alasan kenapa Muhammadun menjadi mubtada. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu Desi. Ya, Desi, apa alasan dari kenapa Muhammadun dijadikan sebagai mubtada? Karena ada di awal kalimat Bu ya. Iya. Karena ada di awal kalimat. Ya, Ada yang bisa menjelaskan lebih rinci lagi? Saya, Bu. Iya. Muhammadun itu sebagai mubtada karena yang pertama di awal kalimat. Yang kemudian yang kedua sepi dari amil lafzi. Yang ketiga itu terdiri dari isim, Bu. Tanda-tanda isimnya yaitu tanwin, Bu. Dan nama orang. Iya, Ya, Bu. coba. Dan hukumnya, Bu, dibaca rofa. Hukumnya dibaca rofa. Tanda rofanya dengan apa, Hasim? Dengan dhamma, Bu. Pintar sekali ya. Ya, Muhammadun, coba saya jelaskan. Muhammadun, kenapa Muhammadun menjadi mubtada? Karena Muhammadun adalah nama orang. Nama orang adalah isim ma'rifat. Ya, jadi nama orang yang jatuh di awal kalimat maka dijadikan sebagai mubtada. Kemudian fil fasli itu adalah khobar, pelengkap dari mubtada. Kemudian contoh yang kedua. Huwa tilmidun. Coba alasannya kenapa huwa dijadikan mubtada, tilmidun kenapa dijadikan sebagai khobar? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu Guru. Ya, siapa? Hilda, ya coba kenapa Saya, alasannya? Bu Guru. Kenapa huwa dijadikan sebagai mubtada? Ya, karena huwa adalah isim domir, Bu, atau kata ganti. Dan termasuk ke dalam isim ma'rifat. Oke, pinter. Kalau tilmidun, kenapa tilmidun dijadikan sebagai khobar? Karena berada setelah karena jatuh setelah mubtada. Kemudian yang Fitri. Contoh selanjutnya dibaca Fitri. Al-ustadzu. Coba Hashim dibaca. Fasli. Alasannya kenapa al-ustadzu dijadikan mubtada? Alasannya siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Hashim, ya. Kenapa? Al-ustadzu kenapa dijadikan karena sebagai mubtada? Karena ada di mubtada? awal kalimat. Yang kedua, karena itu termasuk bagian dari isim ma'rifah. Isim ma'rifahnya ya, yaitu adanya al. Ya, kemudian pintar sekali. Dibaca rofa. Oke. Pintar sekali ya. Ya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Contoh yang selanjutnya, berarti memperhatikan penjelasan dari buku guru. Yang ke contoh yang selanjutnya, tilka, coba dibaca Hilda. Saya, Bu Guru, ya Bu Guru.
Tilka tilmidatun. Tilka jadikan sebagai apa? Tilka berkedudukan sebagai mubtada karena termasuk isim ma'rifat, yaitu isim isyarah, Bu, atau kata tunjuk. Iya, pintar. Tilmidatun dijadikan sebagai Tilmidatun sebagai khobar karena jatuh setelah mubtada, Bu, atau penjelas dari mubtada. Pintar sekali. Coba dari sini ada pertanyaan anak-anak. Sudah jelas apa itu isim, apa itu mubtada, apa itu khobar? Iya, jelas. Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, sekarang saya bagi menjadi 3 kelompok, ya. 3 kelompok. Karena yang sudah paham 3 orang, maka kelompoknya saya bagi 3. Yang sudah paham saya kasih di 3 kelompok untuk menjelaskan kepada teman-temannya yang masih kurang paham. Oke. Coba sekarang saya bagi kelompoknya. Kemudian nanti ketua kelompok silahkan mempresentasikan. Ya, ini ada teks. Kemudian kalian baca petunjuknya. Yang pertama dibaca terlebih dahulu ya. Setelah dibaca, kemudian masing-masing kelompok mendefinisikan atau mengkelompokkan mana ini yang termasuk mubtada, mana yang termasuk khobar. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Iya, sekarang coba. Saya kasih waktu 10 menit. Ya. Coba nanti mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Kerja kelompok dimulai. Kelompoknya Hashim, kelompoknya Desi, sama kelompoknya Fawaid Arifin ya. Oke, nanti 3 orang itu silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Dibaca terlebih dahulu. Setelah itu baru ditandai mana itu yang mubtada, mana itu yang khobar. Oke, sudah selesai? Iya, Bu. Coba kelompoknya Hashim, coba dipresentasikan sesuai dengan hasil diskusinya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu dibaca teksnya, Bu, enggak, Bu ya? Ya, dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ghurfatil julus wal mudhakara Yasmin tilmid mahir ba'da salatil maghrib. Tata'allam fi ghurfatil mudhakara. Hiya tata'allamu al-lughata al-arabiyyah fi sa'ati sadisa wa nisf ila sa'ati saminah. Al-lughatu al-arabiyyah mumti'un li hayatin nas. Lidha wajaba alaina an tata'allama al-lughata al-arabiyyah bil jiddi wal ijtihad. Yang pertama yang termasuk bagian dari mubtada Yasmin, Bu. Ya, Yasmin jadi mubtada, kemudian kemudian tilmidun jadi khabarnya. Oke, pintar. Kemudian ada yang lagi? yang kedua ya, Bu, yang termasuk bagian dari mubtada. Tata'allam sebagai khabarnya. Oke, kemudian al-lughatul arabiyyah itu sebagai mubtada, kemudian mumti'un sebagai khabarnya. Pintar. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Oke, sekarang kelompoknya Fawaid Arifin. Coba dijelaskan, dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Terima kasih waktunya. Mubtada itu, Bu, berfungsi sebagai subjek karena berada di awal kalimat. Kalau khobar itu berfungsi sebagai predikat karena itu untuk menerangkan mubtada, Bu. Oke, pintar sekali. Dan juga contoh yang ada di sini yang termasuk mubtada khobar yang pertama hiya tata'allamu. Hiya di sini merupakan mubtada, tata'allamu khobar. Dan juga Yasmin tilmidun mahirun. Jadi Yasmin. Kemudian yang terakhir adalah al-lughatul arabiyyah
mumtion. Itu Pintar. Ada termasuk lagi? nggak ada, Bu. Oke. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompoknya Desi. Mana Desi kelompoknya? Ya, Ibu, hadir. Ya, Ini ya, coba. Bu. Mm-mm. Saya bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtada itu sebagai subjek, Bu, di awal kalimat. Terus khobar itu sebagai predikat, sebagai pelengkap, Bu. Oke, Dan pintar. di dalam teks ini yang jadi mubtada itu yang pertama mubtada khobar, yaitu Yasmin, mubtada tilmidun khobar. Kemudian ia tata Pintar. alamu, ia yaitu mubtada, tata alamu itu khobarnya, Bu. Terus yang Pintar. ketiga al-lughatul arabiyah itu mubtadanya. Terus mumtiun itu khobarnya, Ibu. Ya, Cukup pintar sekian. sekali. Pintar, ya. Ya, anak-anak. Ada yang ditanyakan tentang mubtada dan khobar? Nggak ada, Bu. Udah Ya, paham, jadi Bu? kesimpulannya, mubtada itu adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah dan harokat huruf terakhirnya adalah Rofa, doma, rofa, Bu. ya, rofa atau doma. Kemudian Doma. khobar sendiri adalah pelengkap dari Ada. mubtada. Ya, pintar sekali. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, Bu, paham, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa belajar di rumah. Semoga ilmunya bermanfaat. Bermanfaat. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, untuk